Season 1, Kota Wutan. Setelah dianggap sebagai jenius dan dipuji oleh seluruh klan, budidaya Xiao Yan jatuh ke 3 star Dou Disciple. Xiao Yan menghadapi perlakuan yang sangat bertolak belakang dengan perlakuan yang sama saat dia masih jenius. Anggota klannya mengambil jarak darinya, mengejek dan menghinanya, tetapi satu-satunya cahaya dalam hidup pemuda ini adalah seorang gadis bernama Xiao Sun Er. Dengan latar belakang yang kuat dan bakat yang tiada taraf, dia mendukungnya sepanjang waktu. Masalah tidak pernah datang sendiri sehingga Xiao Yan menghadapi tunangannya, Nalan Yanran yang datang ke klan Xiao dan di bawah paksaan Sekte Awan Berkabut. Dia memaksa klan Xiao untuk memutuskan pertunangan antara Xiao Yan dan dia. Xiao Yan sangat marah karena ayahnya malu di depan seluruh klan. Dia dan Nalan Yanran membuat perjanjian 3 tahun di mana mereka akan menghadapi setelah 3 tahun di Mystic Cloud Sect dan memutuskan nasib mereka. Xiao Yan bertemu dengan Yao Lao dan menemukan bahwa dia adalah alasan sebenarnya dari kejatuhan kultivasinya dan tentu saja dia senang karena dia tahu dia bisa mengolah Douqi. Dia menerima seorang pria dalam bentuk spiritual bernama Yao Lao sebagai gurunya. Yao Lao juga memutuskan untuk merawatnya sebagai seorang alkemis. Xiao Yan dengan bantuan banyak obat-obatan dan pil mendapatkan kembali kultivasinya bahkan dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya ketika dia dianggap sebagai bakat yang hebat. Selama upacara kedatangan usia, Xiao Yan menunjukkan kekuatannya di depan seluruh klan dan mengumumkan bahwa dia telah kembali. Dia mendapatkan kembali wajah ayahnya yang selama bertahun-tahun berada di bawah penindasan para tetua yang melihat Xiao Yan sebagai pemborosan. Ada orang yang bahagia karena kembalinya Xiao Yan tetapi ada juga orang yang pernah menjauhkan diri dari Xiao Yan seperti Xiao Mei dan yang tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memiliki hubungan baik dengan Xiao Yan seperti sebelumnya. Xiao Yan membantu klannya dengan bertindak sebagai alkemis misterius dan berhubungan dengan Yafei dari rumah lelang primer. Dia mengenali Xiao Yan tetapi tidak pernah menceritakan rahasianya kepada orang lain. Mereka menjalin kerjasama yang baik dan rumah lelang primer dengan mempertimbangkan alkemis di belakang Xiao Yan, membantu Xiao Yan untuk berurusan dengan klan Jialai. Setelah Xiao Yan mengatur segalanya di dalam klan, dia keluar dari kota Wutan untuk berlatih keras menghadapi tantangan yang akan datang melawan Nalan Yanran. Season 2. Pegunungan Magical Base. Xiao Yan berhasil masuk Akademi Jianan tetapi karena perjanjian 3 tahun. Dia meminta 1 tahun absen dari Akademi Jianan. Setelah bertahan selama 20 ronde melawan instruktur Ruoling, Xiao Yan mendapatkan 1 tahun ketidakhadirannya. Lokasi pertama di mana dia datang untuk berlatih adalah Magic Base Mountain Range di mana dia bertemu dengan Fairy Doctor. Dia dan dokter peri kecil menemukan sebuah gua di mana mereka menemukan beberapa barang berharga seperti teknik Flying Dough dan buku racun. Tetapi ketika mereka berada di gua, mereka diserang oleh perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Xiao dan dokter peri kecil berhasil melarikan diri dan Xiao Yan masuk jauh ke dalam pegunungan Magical Base di mana dia mempraktikkan teknik Dough barunya, Flame Splitting Tsunami. Saat berlatih ia menyaksikan pertarungan dua Dough Huang, Yun Yun dan Amethyst Wind Lion. Yun Yun pada akhirnya terluka parah oleh Amethyst Wind Lion dan datang ke tempat Xiao Yan di mana Xiao Yan menyelamatkannya. Untuk waktu yang singkat, Yun Yun tanpa kekuatan dan mencoba untuk membalas budi kepada Xiao Yan. Dia mencoba membuat makanan tetapi pada akhirnya, dia menyiapkannya dengan afrodisiak yang hampir berakhir dengan hubungan seksual tetapi berkat diri Xiao Yan. Kontrol. Mereka menghindarinya. Kemudian Xiao Yan membantu Yun Yun yang memperkenalkan dirinya sebagai Yunzi untuk mencuri sesuatu untuk Yun Yun dan dengan melakukan itu Xiao Yan bahkan mendapatkan Amethyst Lion Bird Essence. Setelah itu Yun Yun berangkat dari Xiao Yan dan sebelum dia pergi, dia memberikan rompi inti laut Xiao Yan dan teknik Dough dan metode Qi kelas Swan. Season 3. Mencari api teratai inti hijau. Setelah Xiao Yan memajukan kultivasinya, dia memusnahkan perusahaan tentara bayaran kepala serigala dan dengan dokter peri kecil dia datang ke lembah di pegunungan binatang ajaib yang kaya dengan energi dan ramuan obat langka. Xiao Yan di sana menemukan dokter peri kecil memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Setelah beberapa waktu mereka berpisah, dokter peri kecil berangkat ke Kekaisaran Chuyun sementara Xiao Yan melanjutkan pelatihannya di Kekaisaran Jiama.
Xiao Yan datang ke kota batu hitam di mana dia mendapatkan lencana untuk alkemis tingkat 2 dan cukup puas ketika dia melihat betapa banyak manfaat yang dinikmati setiap alkemis. Stasiun berikutnya adalah Gurun Tager dan di sana dia bertemu lagi dengan dua saudara laki-lakinya, Xiao Ding dan Xiao Li. Mereka senang melihat adik laki-laki mereka tidak lagi sia-sia. Saat dipandu oleh saudaranya, Xiao Yan bertemu dengan seorang gadis menarik bernama King Lin. Dia memperlakukannya seperti manusia, tidak seperti orang lain yang membenci asalnya karena dia adalah hibrida antara ular dan manusia. King Lin membantu Xiao Yan untuk melacak api inti teratai hijau. Mereka menemukan lokasinya tetapi sayangnya, itu diambil oleh Ratu Medusa sebelumnya. Xiao Yan pergi jauh ke Gurun Tager dan bahkan menyelinap ke tempat Medusa di mana ular orang bertarung melawan kelompok yang dipimpin oleh Gu He yang tujuannya adalah untuk mendapatkan api inti teratai hijau dari Ratu Medusa tetapi mereka ditolak karena Ratu Medusa menggunakan surgawi api untuk evolusinya. Saat dia berkembang, Xiao Yan mengawasinya. Dia terlalu malas untuk berurusan dengannya karena kultivasinya tidak penting baginya. Setelah Ratu Medusa berevolusi dia bergabung dengan jiwa 7 warna surga menelan piton yang diambil oleh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan memperoleh api inti teratai hijau dan dengan cepat melarikan diri dengan api surgawi di depan kelompok Gu He dan ras orang ular. Yun Yun dikirim oleh Gu He untuk mengambil api surgawi tapi dia melepaskannya saat dia mengenali Xiao Yan. Xiao Yan pergi ke Hai Bodong dan memperoleh darinya sebuah fragmen peta untuk api teratai pemurnian. Di bawah janji dia akan memperbaiki pil tingkat 6 untuk Hai Bodong untuk memulihkan kultivasinya. Hai Bodong menjadi pengawalnya. Mereka kembali ke kota Gurun Batu di mana saudara laki-laki Xiao Yan berada dan Xiao Yan membantu kelompok tentara bayaran mereka yang melangkah dari kehancuran oleh orang-orang yang dikirim oleh Mo Clan. Klan Mo ini menculik King Lin dan ingin menghapus semua bukti orang-orang yang mengenal King Lin dan tentang murid bunga ular giok hijau triplenya. Xiao Yan sangat marah dan pergi ke kota Mo di mana dia membunuh penatua agung dari klan Mo tetapi tidak menyelamatkan King Lin karena dia dibawa oleh istana ular langit. Xiao Yan menggunakan api teratai Buddha marah untuk melawan Do Huang Magical Beast Baya dan dia berhasil melukainya tetapi Yao Lao tertidur karena kelelahan yang tinggi dari kekuatan spiritual. Xiao Yan pergi ke kota suci Jiama di mana membantu pemimpin klan Nalan Jie untuk mengusir racun karena dia membutuhkan ramuan klan Nalan yang dapat memulihkan kekuatan spiritual dengan nama Yan Xiao. Xiao Yan bersiap untuk berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jiama.